Bab 7. Jalan-jalan ke kota. Mereka akan naik kereta dari kamar Jinshi ke gerbang istana luar. Transformasi Mao Mao yang dramatis dan berhasil terhadap majikannya ibarat pedang bermata dua. Seorang pria yang kini tampak seperti Jinshi yang sempoyongan di sekitar istana akan menimbulkan kecurigaan. Bahkan pelayan dan pembantu paling rendahan pun dibekali pakaian yang lumayan di sini. Mungkin tampak jelas untuk sekadar mengenakan pakaian yang lebih halus untuk perjalanan keluar, namun mengingat perut Jinshi yang sudah diisi secara buatan, berganti pakaian kemudian akan merepotkan. Ini menjadi sumber kejengkelan bagi Mao Mao, yang menginginkan segalanya sempurna dan cukup kesal dengan kegagalan Jinshi memahami kecantikannya sendiri. Mereka turun dari kereta di tempat yang sunyi, dan hampir seketika, Mao Mao mulai melontarkan kritik kepada Jinshi. "Tuan Jinshi, postur Anda terlalu bagus. Bungkuk sedikit." Saat itu, Jinshi berdiri setegak seolah ada benang yang menghubungkan kepalanya ke langit. "Yah, cermin-cerminkan muka sendiri," ia menggerutu. "Terlalu banyak formalitas, bukan? Dan jangan pakai namaku, itu merusak seluruh tujuannya." Nadanya kasar, persis seperti pria yang kini ia perankan. Mao Mao mengakui dalam hati bahwa ia benar. Tapi kalau begitu, apa yang seharusnya ia panggil dia? Ia menyipitkan mata dan menatap Jinshi dengan saksama. Meski ia tidak bermaksud demikian, itu membuatnya tampak seolah sedang mengamati ngengat yang berterbangan ke lentera. Ekspresi Jinshi berubah menjadi sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Kalau begitu apa yang harus saya panggil Anda, Tuan?" Akhirnya Mao Mao bertanya. "Pertanyaan bagus," kata Jinshi, mengusap dagunya. Ia hom sebentar, lalu berkata, "Panggil aku Jinka." "Jinka?" pikir Mao Mao. Nama itu tidak terlalu aneh, dan ia senang menggunakannya, namun pilihan disengaja karakter KA, yang berarti bunga, agak mengejutkan dalam sebuah nama laki-laki. Meski begitu, Jinshi sendiri juga bukan nama yang paling maskulin di dunia. Mao Mao sebentar menyesal tidak sekadar menyamarkan Jinshi sebagai wanita, namun kemudian ia teringat sapuan merah bibir itu dan mengurungkan niatnya. Ia menggelengkan kepala. Jinshi tidak boleh sekali-kali muncul dalam pakaian perempuan, kecuali jika dunia ini ingin berantakan. "Kalau begitu, Tuan Jinka." Mao Mao mulai, namun ia menangkap Jinshi menatapnya. "Ah, ya. Formalitasnya. Jinka saja. Tidak ada kehormatan, tidak ada kesopanan berlebihan." Mao Mao merasa bentuk bahasa sopan yang rumit yang digunakan di istana sulit untuk dinavigasi, namun dalam pikirannya, bahasa santai sepenuhnya bahkan lebih sulit. Dan kilatan apa itu di mata Jinshi? Ia sudah bekerja keras untuk membuat Jinshi tampak sakit-sakitan. Ia akan meruntuhkan ilusi itu jika ia tampak terlalu senang. "Tentu saja, Nona Mao Mao," katanya, nadanya agak bercanda. "Hah?" Mao Mao menatapnya ternganga, dan Jinshi tersenyum lebar. "Saya pikir cara berbicara ini yang paling sesuai, mengingat penampilan kita masing-masing," katanya, menatap Mao Mao dari atas ke bawah. Penyamaran Mao Mao sendiri sudah diatur oleh Suiren, yang mendandaninya dengan pakaian bekas dari putrinya. Ada sedikit bau kapur barus pada pakaian itu, namun bahan dan buatannya sangat baik dan desainnya bijaksana, sehingga tidak tampak ketinggalan zaman. Rambutnya sudah dikumpulkan dengan hati-hati dan diamankan dengan tusuk rambut. Ia memang menampilkan gambaran seorang gadis muda berada. Kini Mao Mao memencongkan bibirnya dan bergegas pergi. "Ayo kita selesaikan ini." "Baik, Nona." Mao Mao sangat tidak nyaman dengan pemelikan peran yang sudah terbiasa ini, namun Jinshi tampak sedang menikmati hari terbaik dalam hidupnya. Tujuan Jinshi adalah sebuah restoran tepat di luar kawasan hiburan. Tampaknya ia ada janji dengan semacam kenalan di sana,
namun Mao Mao tidak mendesak untuk mencari tahu rinciannya. Tidak terlalu banyak bertanya, ia merasa seringkali merupakan cara yang bijak untuk menjalani dunia. Meski begitu, ia tidak bisa tidak merasa sedikit dimanfaatkan oleh Jin Shi dan Gao Shun. Mungkin aku seharusnya bertindak lebih tidak peka, pikirnya saat berjalan di jalan. Jalan ini adalah rumah bagi pasar yang ramai dengan para pedagang yang berjualan. Sayuran berdaun hijau masih sedikit dan langka di waktu seperti ini, namun ada banyak lobak gemuk. Mao Mao sudah diberi sedikit uang saku. Ia baru saja memikirkan bahwa mungkin ia akan meminta seseorang untuk memotong leher ayam untuknya dan merebusnya dengan lobak ketika seseorang menarik kerahnya. "Ada apa?" tanyanya. Jin Shi memandanginya dari atas dengan senyum yang paling meresahkan di wajahnya. "Mau pergi belanja?" katanya. "Saya melihat sesuatu yang saya inginkan. Saya baru saja hendak pergi mengambilnya." Dengan tampilan seperti itu, ia menangkap maksudnya. Seorang wanita yang cukup berada untuk memiliki pengiring tidak akan pernah mengotori tangannya sendiri dengan membeli produk segar apalagi menyuruh seekor ayam disembelih. Mao Mao menatap sayuran itu dengan pilu. "Tapi aku ingin membuatnya untuk orang tuaku," pikirnya. Ayah angkatnya adalah dokter sekaligus apoteker par excellence, namun ia memiliki satu kelemahan yang mencolok, ketidakmampuan total untuk mempertimbangkan untung rugi. Sehingga, meskipun pekerjaan sebagai apoteker seharusnya membuatnya makan makanan mewah seumur hidup, ia malah tinggal di gubuk yang tampak seolah bisa roboh diterpa angin kencang. Tentu saja, jika ia tampak benar-benar akan kelaparan karena kekurangan makanan, si nyonya tua mungkin akan menyelundupkan makanan ke dalam mulutnya. Mao Mao melanjutkan berjalan, kini cemberut. Jin Shi masih berusaha berpura-pura sebagai pelayannya, namun langkahnya panjang, dan sebelum ia menyadarinya Jin Shi sudah ada di depannya. Mao Mao harus mempercepat langkah untuk mengimbanginya. Pikirnya, ia masih perlu belajar banyak. Mata Jin Shi masih bersinar. Setidaknya ia berhasil tidak melongo, namun ia jelas menikmati keberadaannya di sana dan apa yang sedang ia lakukan. Bagi bangsawan manja sepertinya, pasar biasa pasti merupakan pemandangan yang baru. Mao Mao mendahului Jin Shi dan menatapnya tajam. Ia sepertinya menyadari ia sudah ceroboh dan tampak tersipu sesaat, namun kemudian ia berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya kali ini ia tetap berada di belakang Mao Mao. Mao Mao tidak mengatakan apapun dengan lantang, namun ia berpikir dalam hati, saat aku pulang, aku harus melihat bagaimana keadaan ladang tanaman. Ia membengkokkan jari-jarinya, menghitung sambil membayangkan tanaman herbal apa yang mungkin ia temukan di sana. Entah apakah mugwort sudah tumbuh. Dan betapa luar biasanya jika butterbur sudah siap dipetik? Ia masih tidak mengatakan apapun dengan lantang. Ia baru saja membayangkan dirinya menumis butterbur dengan daging dan miso ketika ia menyadari Jin Shi sedang mengintai tepat di sebelahnya. "Ada apa, Tuan?" kata Mao Mao, menatap Jin Shi dan tanpa sengaja kembali ke kesopanan biasanya. Jin Shi jelas gatal ingin mengatakan sesuatu. "Kenapa diam saja?" tanyanya, begitu pula mengambil keterus-terangan yang biasanya menjadi haknya. Mengapa ia tidak mengatakan apapun? Yah, sebenarnya hanya bisa ada satu alasan, bukan? Karena saya tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Ia hanya mengucapkan kebenaran, namun rupanya itu adalah kesalahan. Jin Shi menggigit bibirnya, dan ekspresi yang sulit ditebak menyapu wajahnya. Mao Mao tidak khawatir ia akan menangis, ia bukan anak kecil namun, entah bagaimana ia berhasil tampak sangat memprihatinkan. Dialah yang bilang saya harus bersikap lebih belak-belakan kepadanya, pikir Mao Mao. Lagi pula, ia bukan tipe yang biasa memulai percakapan. Jadi ketika ia tidak punya sesuatu yang khusus untuk dibicarakan,
Dan ketika tidak ada yang mengajukan pertanyaan spesifik kepadanya, ia cenderung diam saja. Mengapa ini begitu mengejutkan? Pria ini benar-benar membingungkannya. Ia baru saja menggaruk bagian belakang lehernya dengan gugup, bertanya-tanya harus bagaimana, ketika sebuah kios sate daging masuk ke dalam pandangan. Ia berlari kecil dan memesan 2 tusuk sate dari penjual di balik meja. Hanya melihat daging ayam yang matang sempurna sudah membuat mulutnya berair. "Coba ini," katanya, menyodorkan 1 tusuk ke Jinshi. Ia mengambilnya dengan lambat, memandanginya seolah belum pernah melihat yang satu ini. "Cepat, sebelum dingin." Mao membimbing mereka ke lorong kecil di pinggir jalan utama. Ia membersihkan debu dari sebuah peti kayu dan duduk di atasnya. Ketika ia menggigit daging bakar itu, sarinya meledak di mulutnya, dan kulit ayam yang harum mengeluarkan bunyi renyah yang terdengar jelas. "Ya Tuhan, ini enak sekali." Mao condong ke depan agar sari dagingnya tidak menetes ke pakaiannya. Jinshi tidak makan, hanya memandanginya saja. "Tidak mau makan milikmu? Seperti yang kamu lihat, itu tidak diracuni." "Bukan, itu, bukan itu yang aku khawatirkan," kata Jinshi, mengetuk pipinya. Baru sekarang ia teringat, ia sudah memasukkan kapas ke dalam mulut Jinshi untuk membantu mengubah profilnya. Mao mengeluarkan selembar kertas persegi dan menyerahkannya. Ia meludahkan bola-bola kapas dan melemparkannya ke keranjang sampah terdekat. Kertas persegi serbaguna seperti itu sangat berharga. Satu lagi sentuhan Suiren yang bijaksana bersama dengan pakaian itu. "Aku tidak berpikir untuk membawa kapas pengganti," pikir Mao. Hal ini mengganggu sisi perfeksionisnya, namun ia meragukan itu sesuatu yang benar-benar akan diperhatikan kebanyakan orang. Masih mengamati tusuk sate dengan rasa heran tertentu, Jinshi membawanya ke mulut. Mungkin sedikit panas baginya, karena ia meniupnya dengan kuat sebelum mengunyah dan menelan. "Bagaimana menurut Anda, Tuan?" "Jauh lebih enak dari yang disajikan di bivak." "Enak dan gurih," kata Jinshi, mengusap sari daging dari bibirnya dengan jarinya. Mao mengeluarkan sapu tangan dari kantungnya dan menyerahkannya, namun ia sedang berpikir, "Bivak?" Kasim, sepengetahuannya, biasanya tidak bertugas di militer, jadi ia tidak yakin harus menyikapi hal ini. Mungkin seseorang seperti Jinshi akan menginap di alam bebas jika perang meletus atau semacamnya, namun dalam keadaan normal? Apa yang akan membuat seorang Kasim menghabiskan malamnya di lapangan? Sementara ia memikirkan pertanyaan itu, Mao menatap wajah Jinshi. Sedikit riasan sudah lepas di sekitar mulutnya, namun tidak cukup untuk dikhawatirkan, ia memalingkan pandangan. "Baik, apapun urusan kita di sini, mari kita selesaikan," pikirnya. Ia menghabiskan sisa daging di tusuk satenya dan bangkit dari peti. Ia bertekad untuk kembali dan membeli lobak serta ayam itu begitu ia sudah lepas dari Jinshi. Meskipun terburu-buru, Jinshi bersikeras melakukan segalanya dengan gerakan yang lambat dan anggun, membuat Mao kesal. "Apakah Anda yakin akan tepat waktu untuk pertemuan Anda, Jinka?" tanyanya dengan tegas, menggunakan nama palsunya. "Kurasa kita masih punya beberapa menit. Bukankah lebih baik tiba lebih awal? Tidak sopan membuat seseorang menunggu." Kini Jinshi yang tampak kesal. "Kalau aku tidak lebih tahu, aku akan mengira kamu berusaha menyingkirkanku." "Begitu?" kata Mao dengan polos, namun tentu saja Jinshi sudah tepat sasaran. Ia tampak sedikit murung namun tidak mengeluh lebih lanjut. Sebagai gantinya, ia berganti topik. "Aku tidak bisa membayangkan kehidupan di istana itu sebegitu buruknya. Tentu harus lebih baik dari sini di kawasan hiburan." Mao harus mengakui, kehidupan itu tidak terlalu buruk, terutama sekarang bahwa ia bertugas di sana atas kemauannya sendiri. Ia punya kamar kecil namun bersih,
dan tawaran untuk pindah ke kamar lain. Ia merasa cukup beruntung. Namun gaya hidup bukan satu-satunya alasan mengapa ia mungkin ingin kembali ke kawasan hiburan. Saya khawatir apakah orang tua saya merawat dirinya dengan baik, katanya. Mulut Jinshi hampir menganga. Apa? Tanya Mao Mao. Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak tahu kamu tertarik pada sesuatu selain obat-obatan dan racun. Mao Mao membalasnya dengan tatapan tajam. Orang kasar. Ayah angkat saya adalah guru saya dalam urusan kedokteran, jadi tentu saja saya berharap ia akan terus hidup panjang umur. Kemudian ia secara tegas membelakangi Jinshi dan mulai berjalan. Ya, sekarang ia tahu dengan pasti, ia ingin segera menyelesaikan ini. Jinshi, tampak sedikit gelisah, datang berjalan di sampingnya. Ayahmu itu. Kupahami ia memang seorang apoteker yang berbakat. Setelah sejenak Mao Mao menjawab dengan ragu, memang. Ia pikir tidak adil bagi Jinshi menggunakan pembicaraan tentang ayahnya seperti ini. Katanya ia belajar di barat saat masih muda. Jadi ia tidak hanya familiar dengan pengobatan tradisional daerahnya sendiri, namun juga dengan teknik-teknik medis barat. Kadang-kadang ia melihat ayahnya mencatat dalam bahasa asing, dan sesekali ia akan menggunakan kata-kata yang terdengar cukup tidak biasa baginya. Itu membuat Mao Mao berpikir ia pasti sudah cukup lama di negeri asing itu. Benarkah? Ia melakukan itu? Tanya Jinshi. Ia pasti seseorang yang istimewa, kalau begitu. Saya percaya orang-orang hanya dikirim untuk belajar seperti itu atas dukungan dari pemerintah. Kekaguman Jinshi yang transparan hanya membenarkan bagi Mao Mao bahwa ayahnya adalah orang yang luar biasa. Ya, ia memang cukup luar biasa. Pepatah lama mengatakan, langit tidak memberikan dua karunia kepada satu orang, namun kurasa ada pengecualian dari aturan itu. Kegembiraan sudah merayap ke dalam suaranya sekarang, dan ia menjadi lebih banyak bicara dari biasanya. Ia pasti memang seorang pria yang sangat luar biasa. Jinshi, sebaliknya, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin ia sudah terlalu banyak berkata dan ada sesuatu dalam banjir kata-katanya yang membuatnya kesal. Dialah yang mendesak aku untuk berbicara, pikirnya. Ia berharap ia mau membuat keputusan yang jelas. Jinshi, yang berusaha keras untuk melihat kemana saja selain ke Mao Mao, membiarkan pandangannya berkelana di antara toko-toko yang berjajar di sepanjang jalan. Restoran dan warung makanan sudah digantikan oleh tempat-tempat penjual kain dan aksesori. Para lelaki berlalu lalang dari satu ke yang lain, memilih hadiah untuk kupu-kupu malam mereka. Dan apa yang dilakukan seseorang yang begitu terhormat menjalankan toko obat di sudut kawasan hiburan yang tidak terkenal? Ada duri tersembunyi dalam kata-kata Jinshi. Langit memberinya banyak karunia, tapi keberuntungan tidak termasuk di antaranya. Dan sebanyak apapun yang diberikan kepadanya, ada pula yang diambil darinya. Sesuatu yang penting. Nasib buruk, itulah satu-satunya kelemahan besar Luomen, jika ia punya satu. Studinya di barat terbukti sebagai dalih yang cukup bagi ibu dari mantan kaisar, yaitu mantan ibu suri, untuk menjadikannya Kasim. Jinshi mengamati Mao Mao dengan diam. Tepat ketika ia mulai khawatir bahwa lelucon kawasan hiburannya yang lain sudah jatuh flat, ia berkata, "Kamu mengatakan padaku bahwa ayah angkatmu adalah seorang Kasim?" "Ya, Tuan," kata Mao Mao, bertanya-tanya apakah ia belum menyebutkannya sebelumnya. Jinshi mulai bergumam, "Kasim? Apoteker? Dokter?" Di tengah pembicaraan dan gumaman itu, mereka pun sampai di tujuan. Mao Mao melihat catatan yang Gao Shun berikan kepadanya. "Saya rasa itu tempatnya, Tuan," katanya, menunjuk ke sebuah tempat tepat di perbatasan kawasan hiburan. Lantai atas adalah penginapan dan lantai bawah restoran, susunan yang cukup standar. "Ya,
Kurasa kamu benar. Tapi kita masih punya beberapa menit, kata Jinshi, melihat-lihat ke sekitar. Ah, sekarang aku mengerti, pikir Mao Mao, menyipitkan mata. Ia memahami mengapa Jinshi sudah repot-repot menyamarkan diri dan berjalan-jalan di pasar kota. Ya, ia melihat semuanya sekarang. Mao Mao menghembuskan napas panjang. Saya khawatir terlalu banyak berjalan-jalan akan menyebabkan riasan Anda terkelupas. Selain itu, orang yang Anda temui mungkin sudah ada di dalam. Lebih baik masuk untuk melihat daripada berisiko membuat mereka menunggu, bukan? Jinshi akhirnya tampak mengambil isyarat itu. Kalau begitu saya akan berpisah dengan Anda di sini, Tuan. Apa? Di sini? Ya. Anda sudah repot-repot menyamarkan diri. Akan merusak segalanya jika saya masuk bersama Anda. Mao Mao membungkuk sopan dan mulai kembali ke arah pasar. Saat ia pergi, ia melirik ke balik bahu untuk melihat Jinshi memasuki restoran. Kurasa bahkan Kasim pun butuh hari libur sekali-kali, pikirnya. Ia menyilangkan lengannya dan mengangguk. Kemudian ia mulai berpikir lagi. Kalau ia sudah jauh-jauh ke sini, ia sekalian saja masuk ke kawasan hiburan yang sebenarnya. Karena ia tahu restoran jenis apa yang baru saja dimasuki Jinshi. Mereka menyajikan para pelayannya bersama makanan. Yah, semoga ia menikmati malamnya, pikirnya dengan nada sedikit tajam, menatap restoran itu dengan pandangan yang membeku.